khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah kaidah syariat dalam perlombaan yang diperbolehkan, Ustaz? Apakah ketika panitia hanya mengumpulkan donasi atau sumbangan dan tidak menarik pembiayaan dari peserta lomba, apapun bentuk lomba tersebut ini diperbolehkan atau bagaimana? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Untuk perlombaan, ada jenis perlombaan yang boleh dan ada yang tidak, walau tanpa ada hadiah. Perlombaan yang boleh dilakukan, ya, dan boleh diberikan hadiah dari pihak ketiga, bukan dari salah satu di antara mereka, bukan dari mereka masing-masing. Hanya boleh untuk 3 perlombaan dan yang semakna dengannya menurut mazhab Malikiyah. Yaitu Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Sebagian mazhab para ulama dan di mazhab Malikiyah, mereka mengkiaskan yang semakna dengan 3 ketangkasan ini. Ini ketangkasan untuk berjihad fisabilillah, untuk mengembangkan agama Allah dan mempertahankan agama Allah. Maka segala hal yang berkaitan dengan ini dibolehkan mendapatkan hadiah. Seperti umpamanya, seperti Islam dikembangkan dengan jihad, juga dikembangkan dengan ilmu syar'i. Maka lomba hafal Quran, hafalan Quran, lomba hafal hadis, cerdas cermat dalam ilmu-ilmu keislaman, fikih, tafsir, dan lain-lainnya, mendapatkan hadiah dari pihak ketiga, ini hadiahnya halal. Ya. Kemudian ada jenis perlombaan yang boleh dilakukan tapi tidak boleh ada uang walaupun dari pihak ketiga, yaitu perlombaan yang bermanfaat bagi jasmani, seperti umpamanya ya lomba tenis meja, volleyball, futsal, bola sepak bola, ya, ini untuk kesehatan. Maka ini dibolehkan, tapi tidak boleh ada hadiah walaupun dari pihak ketiga. Kalau pihak ketiga sponsor mengatakan yang menang saya kasih hadiah sekian per orang, sekian juta rupiah, maka haram Anda mengikuti perlombaan ini. Ya. Ada kemudian yang ketiga, mengikuti hal ini walaupun tidak ada hadiah, hukumnya haram, yaitu hal-hal yang sifatnya merusak dunia dan akhirat, dunia atau akhirat Anda, ya, seperti umumnya lomba main remi, main kartu remi, main domino, main catur. Ini dilarang dalam syariat, dilarang dalam syariat karena mengandung unsur untung-untungan atau takhmin. Ini bisa mengantarkan kepada perjudian, ya. Maka ini diharamkan oleh syariat, bermainnya menjadi haram walaupun tidak ada hadiah. Termasuk dalam hal ini permainan anak-anak, walaupun permainan anak-anak yang menggunakan dadu, ular tangga namanya, apalagi yang menjalankannya pakai dadu, ludo, apalagi Ya, apa? Yang pakai dadu pokoknya untuk monopoli. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man la'iba bin nardashir faka'annama ghamasa faka'annama aghmasa yadahu fi lahmil khinziri wa damihi. Siapa yang bermain menggunakan dadu, seolah-olah dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Ya, para ulama menafsirkan makna hadis ini, ya,
dia ini merupakan jalan menuju kepada perjudian. Karena makan daging babi, darah babi kan haram. Kalau cuma memasukkan, orang mau makan kan tentu diambil dahulu. Nah, Ustaz. Berarti ini mendekatkan dia untuk melakukan perjudian, dan ini menjadi diharamkan oleh Nabi SAW semua permainan yang menggunakan dadu. Ya. Dan Imam Rafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, mengkiaskan semua permainan yang mengandung unsur untung-untungan. Ya, seperti remi tadi, domino tadi, ya, kartu remi, apalagi yang untung-untungan, ini mereka masukkan, beliau memasukkannya dalam Nihayatul Muhtaj dan dalam Mughnil Muhtaj. Syarbaini menukil pendapat dari Imam Rafi'i, ya, bahwa disamakan dengan itu seluruh permainan, dengan disamakan dengan yang menggunakan dadu, seluruh permainan yang sifatnya untung-untungan tadi. Allahu a'lam.